Kembali lagi di channel Aizinime. Kali ini kita akan membahas tentang fakta kekuatan dari Monkey the Garp. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik anime dari channel ini. Di penyerbuan Pulau Sarang Lebah, Monkey the Garp menggunakan teknik Galaxy Impact untuk menghancurkan pulau. Dan ada beberapa fakta menarik tentang tekniknya. Setelah membuat para penggemar penasaran tentang penyelamatan Koby yang diculik oleh Kurohige, manga One Piece chapter 1080 memperlihatkan pasukan SWORD muncul dan tiba di Pulau Sarang Lebah. Mereka langsung menyerang dan berusaha menyelamatkan Koby yang diculik. Meski tidak mudah karena para bajak laut melakukan perlawanan di sana. Menariknya, di akhir chapter, Garp muncul dengan menggunakan teknik Galaxy Impact yang dahsyat. Ada beberapa fakta menarik tentang kekuatan Galaxy Impact. Monkey the Garp dikenal sebagai salah satu karakter kuat tanpa memakan buah iblis. Itu karena dia sangat mengandalkan kekuatan haki. Dan yang perlu diperhatikan, kekuatan haki Garp juga dikenal sangat kuat. Garp dikenal menguasai ketiga jenis haki. Meskipun di sepanjang alur cerita One Piece, dia terutama menggunakan armamen haki miliknya. Dan berbicara mengenai haki, serangan Galaxy Impact ini pun nyatanya berlapis haki. Ini terbukti di mana ketika serangannya dilakukan muncul sebuah kilatan hitam di sekitarnya. Selain menjelaskan bahwa serangannya berlapis haki, ini juga jadi bukti jika Garp memang menguasai ketiga jenis haki, terutama Consequor haki, karena biasanya hanya mereka yang memiliki jenis haki tersebut yang mampu mengeluarkan kilatan hitam saat melapisi serangannya. Selain dilapisi dengan haki, satu hal yang menonjol dari kekuatan dahsyat serangan Galaxy Impact adalah daya hancurnya yang sangat besar. Setiap serangan yang dilakukan Garp pasti bisa memiliki efek yang besar. Contoh nyatanya adalah ketika dia melawan Don Chinzhou, dia berhasil menghancurkan kepalanya dengan satu pukulan, dan dia juga mampu menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Kedahsyatan ini juga yang kemudian diperlihatkan dalam serangan Galaxy Impact milik Garp. Dalam chapternya, dia diperlihatkan melompat dari kapal dan melayang di udara. Kemudian dia melepaskan serangan dahsyat ke arah bawah, di mana daya hancurnya sangat dahsyat. Terlihat dari berbagai bangunan yang ada di sekitar serangannya hancur lebur akibat serangan ini. Jika diperlihatkan dengan seksama, serangan Galaxy Impact mirip dengan serangan gelombang kejut Sengoku. Mantan Laksamana Angkatan Laut memiliki kekuatan buah iblis Hito-Hitonomi model Daibutsu yang membuatnya bisa berubah menjadi patung Buddha raksasa. Salah satu serangannya adalah gelombang kejut terhadap korbannya. Hal ini bisa dilihat ketika Sengoku menghentikan upaya Blackbird menghancurkan Marineford. Serangan gelombang kejut tersebut nampak mirip dengan serangan Galaxy Impact milik Garp, di mana terdapat sebuah gelembung yang membentuk kubah muncul dan seluruh efek serangannya akan terasa di dalam gelembungnya tersebut. Dalam kasus Galaxy Impact, banyak bangunan yang hancur dan bahkan tanah di dalam gelembung tersebut pun hancur akibat serangan ini. Garp sendiri sebelumnya mengakui bahwa kekuatannya agak berkurang karena usia. Namun kita sering melihat keajaiban kekuatan Garp yang terlihat menakutkan, membuat para penggemar bertanya-tanya tentang kekuatan Garp di masanya. Serangan Galaxy Impact ini mungkin bisa jadi petunjuk. Fakta bahwa serangan Galaxy Impact yang diperkenalkan di chapter 1080 dapat menghancurkan sebagian Pulau Sarang Lebah pasti membuat para penggemar bertanya-tanya, apa kekuatan Garp ketika dia berada di puncak kekuatannya? Jika Garp bisa menghancurkan beberapa area di Pulau Sarang Lebah dengan kekuatannya saat ini, mungkin saat Garp masih muda dia bisa menghancurkan separuh pulau.